mempersembahkan Sandiwara Radio, Misteri dari Gunung Merapi, dalam kisah Penghuni Rumah Tua. Naskah karya Asmadi Syafar, dengan para pelaku: Bahar Mario sebagai Sembara, Eli Ermawati sebagai Seruni, Iwan Kamajaya sebagai Salihun, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Kau itu Seruni? Iya, aku. Aku pikir siapa? Sampai aku tahan nafas. Ada apa? Aku seharian keluar pergi mencari Martian. Bertemu dengan dia? Tidak. Tapi waktu aku pulang kemari, aku diikuti oleh seseorang. Kau kenal dengan orang itu? Tidak. Tapi gayanya mencurigakan. Kau yakin? Iya, aku yakin. Mungkin itu dia. Biar aku lihat. Jangan. Bang Sembara belum sembuh betul. Nanti bisa berbahaya. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Biar aku yang menemuinya. Tapi kan belum tentu yang datang itu orang yang kau maksud. Tapi kalau yang mengetuk pintu itu adalah orang yang ku maksud, kan bisa celaka nanti. Sudah, biar aku yang lihatnya. Hati-hati. Kau jangan ceroboh menghadapi orang yang belum kau kenal. Beres. Bang Sembara diam-diam saja dalam kamar ini. Ya. Percayalah padaku. Siapa Bapak? Aku mau bertemu dengan anak si Badirul. Ini pasti orang yang mengikuti aku tadi. Bisa saya bertemu dengan dia? Saya orang yang Bapak maksudkan. Kau anak Badirul? Iya. Jadi kau Seruni yang kecil dulu? Bapak tahu tentang masa kecilku? Aku sahabat ayahmu. Kalau benar Bapak sahabat ayahku, kenapa aku belum pernah melihat Bapak selama ini? Aku memang sudah lama tidak kemari, sehingga sekarang aku sempatkan datang karena mendengar ayahmu telah mati dibunuh oleh Sembara. Bapak tahu tentang perkelahian itu? Kenapa tidak? Suatu perkelahian yang membawa maut bagi ayahmu. Boleh saya masuk? Aku ragu terhadap Bapak. Jadi sebaiknya Bapak tidak usah masuk. Kau ternyata aneh, Seruni. Apakah kau mencurigai aku? Apakah kau tidak percaya bahwa aku ini adalah sahabat ayahmu? Kalau Bapak benar-benar sahabat ayahku, maka Bapak tidak usah mengikuti dari tadi secara sembunyi-sembunyi. Penglihatanmu ternyata tajam juga. Tapi aku mengikutimu seperti itu karena aku curiga melihat gelagatmu mengintip rumah orang malam-malam. Itu urusanku, bukan urusan Bapak. Baiklah, kalau begitu aku juga akan mengatakan padamu bahwa aku mengikutimu juga adalah urusanku, bukan urusanmu. Lalu Bapak perlu apa datang kemari? Aku datang kemari akan mengambil sebuah benda yang disimpan oleh ayahmu. Benda apa itu? Karena benda itu adalah mustika ular. Batu buruk itu? Ya, biar batu itu buruk, tapi dia adalah hakku setelah ayahmu meninggal. Aku tidak akan memberikannya. Semua yang ada dalam rumah ini adalah milikku. Jadi mustika itu tidak akan aku berikan pada Bapak. Seruni, sewaktu aku sama-sama berguru dengan ayahmu, kami telah berjanji bahwa bila ayahmu mati lebih dulu daripadaku, maka mustika itu jatuh ke tanganku. Begitu janji kami, Seruni. Dan janji itu diucapkan di depan guru kami. Tapi aku juga butuh mustika itu. Dan lagi, bapakku tidak berpesan apa-apa padaku. Aku tidak bisa memenuhi permintaan Bapak. Ya, baiklah. Kalau kau tidak mau memberikannya,
Aku akan mengambilnya sendiri. Silakan Bapak coba. Tapi untuk bisa masuk rumahku, Bapak tidak bisa selama aku berdiri di sini. Kau anak kemarin sore mau main-main denganku? Sedangkan ayahmu sendiri masih berpikir untuk menghadapiku. Terserah Bapak mau bicara apa. Yang terang, Bapak tidak akan bisa seenaknya masuk rumah ini tanpa izin dariku. Baik. Nah, kini kau minggirlah. Ya. Bapak menyerangku. Baik, kini Bapak akan aku bunuh. Kau hebat juga, Seruni. Pasti kau diajari oleh ayahmu. Tapi sayang, seranganmu tidak kena. Tapi seranganku ini tidak akan bisa kau elakkan. Seruni, tahan. Kau keluar juga dari kamarmu, Bang? Ya, dia itu berbahaya, Seruni. Aku takut kau mati di tangannya. Kau rupanya sembara. Hebat, hebat. 2 orang anak muda berlainan jenis hidup bersama di dalam satu rumah. Alangkah romantisnya kalian. Hei, aku tidak sebejat yang kau sangka. Kau Seruni, apakah kau masih mau mendekati orang seperti ini? Orang yang telah membunuh ayahmu. Itu urusanku. Pak Salihun, sebaiknya kau pergi saja dari sini sebelum kau kuusir. Hebat, hebat. Tapi kalau aku hadapi keduanya, aku bisa berbahaya. Sedangkan Seruni ini saja punya ilmu yang hebat. Sebaiknya aku mundur dulu. Ayo, kenapa kau diam? Baiklah Seruni. Aku masih memandang ayahmu almarhum. Aku akan pergi. Tapi pada suatu saat nanti, aku akan kembali lagi untuk mengambil hakku. Ya, selamat. Kenapa selamat, Bang? Dia itu mempunyai ilmu yang hebat, Seruni. Kalau jadi tadi kita bertarung melawannya, maka luka di dalam tubuhku ini tidak akan sembuh-sembuh. Tapi aku yang akan menghadapinya, bukan Bang Sembara. Kau bukan tandingannya, Seruni. Bang Sembara menganggap enteng aku. Bukankah tadi seranganmu bisa dielakkannya dengan mudah? Bahkan kau tidak bisa mengelakkan serangannya. Iya, karena aku tidak siap. Ya, sudahlah. Lain kali kau harus hati-hati kalau bertemu dengannya. Bang Sembara tahu tentang dirinya? Ya, karena aku pernah berhadapan dengannya. Begitu. Sayang, Salihun tidak tahu bahwa Sembara dalam keadaan masih terluka akibat bertarung menghadapi Badirul. Kalau saja dia tahu, maka habislah riwayat Sembara dan Seruni. Dia akan bisa mendapatkan mustika ular peninggalan Badirul itu. Memang, mustika itu adalah mustika ajaib. Karena barang siapa yang memilikinya akan bisa menguasai lembah hantu yang dihuni oleh seekor ular besar. Dan anehnya, ular besar itu bisa juga menyerupai orang yang memiliki mustika itu. Nah, itulah sebabnya Salihun sangat berhasrat untuk merebutnya. Seruni, betul. Khasiat mustika ular itu seperti apa yang kau ceritakan padaku. Iya, Bang. Dan di mana ayahmu menyimpannya? Kenapa? Apakah Bang Sembara mau memilikinya? Tidak. Aku hanya menanyakannya saja. Kalau buat Bang Sembara, aku akan memberikannya. Tidak usah. Mungkin buatmu sangat baik untuk menjaga dirimu, kalau memang begitu khasiatnya. Abang mau melihat tempat mustika itu? Ya, aku ingin melihat seperti apa mustika itu. Dekatlah kemari. Kemana? Ke dekatku. Ke dekatmu? Iya. Apakah dia ada di tubuhmu? Iya. Dia berada di belakang gusiku. Aku tanam di sana sesuai dengan petunjuk bapakku. Bagus. Kalau begitu, si Salihun itu tidak akan bisa menemukannya. Bang Sembara mau kemana? Kok sudah berkemas-kemas begini? Aku mau berangkat dulu, Seruni. Aku harus mencari Mardian. Bang Sembara kan belum sembuh betul. Ya, tapi tidak apa-apa.
Selama dalam perjalananku nanti, tentu akan berangsur-angsur sembuh. Kalau begitu, aku akan ikut Bang Sembara. Kau akan ikut aku? Ya. Ikut aku? Kenapa? Apakah Bang Sembara keberatan kalau aku ikut? Lalu, rumahmu ini siapa yang akan menjaganya? Buat apa bagiku rumah ini kalau aku harus sendirian tinggal di sini? Seruni, kau harus tinggal di sini. Kau harus menjaga barang-barang peninggalan ayahmu. Apakah kau tidak sayang pada barang-barang yang ada dalam rumah ini? Biar saja. Paling-paling kalau si Salihun datang, dia ambil barang-barang yang ada di sini. Yang penting, aku ikut abang. Ya, kalau si Salihun datang, kau tentu akan binasa olehnya. Dan dia pasti akan datang lagi kemari dengan persiapan yang matang. Aku tidak takut. Tapi aku tidak mau kesepian di sini. Baiklah, kemasi barang-barangmu. Iya, aku pasti tidak banyak membawa barang-barang. Hanya yang perlu saja, Bang. Maaf Sembara, aku mengganggumu sebentar. Oh, Salihun, celaka. Kau terkejut aku datang? Perlu apa kau datang kemari? Kau terkejut rupanya. Aku tidak pernah terkejut melihatmu, Salihun. Aku hanya bertanya, kenapa kau datang kemari? Perlu apa? Sembara, kau sebenarnya sudah tahu apa maksud kedatanganku kemari. Nah, untuk itu aku harap kau tidak menghalanginya. Tapi tidak semudah itu permintaanmu aku kabulkan, Salihun. Karena maksudmu datang kemari itu tidak pernah berniat bagus. Apakah bukan niat yang baik kalau aku meminta pusaka perguruanku yang memang sudah saatnya aku yang merawatnya? Tapi kalau memang itu sudah menjadi ketentuan perguruanmu, kenapa tidak pernah ada pesan dari Badirul untuk mengatakannya pada Seruni? Dipesan atau tidak, itu bukan masalah. Tapi yang jelas, aku akan mengambilnya sekarang. Orang ini pasti sudah siap datang kemari. Aku harus hati-hati. Nah, minggirlah kau. Maaf, aku tidak berani mengizinkanmu masuk sebelum ada perintah dan izin dari Seruni. Kau jangan berlagak pahlawan Sembara. Kau tidak akan mampu melawanku, karena aku telah tahu bahwa kau masih dalam keadaan terluka sehabis menghadapi Badirul. Luka yang memang lama untuk penyembuhannya. Jadi sekarang kau tinggal pilih, keselamatanmu atau kau tidak menghalangiku. Dia tahu keadaanku. Dugaanmu salah, Salihun. Justru aku sekarang dalam keadaan sehat. Nah, sekarang kau harus berpikir, kalau kau masih mencoba meneruskan niatmu, maka keselamatanmu akan terancam. Kau tidak usah membohongi aku, Sembara. Tapi kalau kau ingin cari bahaya, mari kita lihat. Baik. Apakah kau akan sanggup menghadang langkahku ini? Ternyata kau repot mengelakkan seranganku, Sembara. Nih, cobalah ini. Ini lagi. Darah. Aku muntah darah. Bagaimana? Tinggal sejengkal lagi kan kau menemui kematianmu? Nah, sekarang kau susulah si Badirul dan sampaikan salamku padanya. Nih, kia! Kenapa kau menghalangi aku, Seruni? Kau curang. Kau hanya membunuh lawan yang sedang tidak berdaya. Kau sebenarnya harus sadar, Seruni. Orang yang akan aku bunuh ini adalah musuh besar ayahmu. Nah, apa salahnya aku membalaskan kekalahan ayahmu sekarang pada Sembara ini? Karena aku adalah sahabat ayahmu. Karena aku dan ayahmu adalah kawan dalam satu perguruan. Itu urusanmu dengan bapakku. Karena sekarang bapakku sudah mati, maka kau tidak ada sangkut pautnya lagi dengannya. Kalau kau memilih jalan untuk membela orang ini, kau akan menyesal nanti. Percayalah, lebih baik kau bantu aku. Seruni,
Bila orang ini bisa aku bunuh, maka tidak ada lagi yang akan menghalangiku. Juga sekaligus sakit hatimu terbalaskan. Nah, apakah kau tidak akan bahagia? Aku akan menolong membereskan harta-harta peninggalan orang tuamu, yang sebenarnya banyak yang kau tidak tahu dan belum kau ketahui. Terutama hal-hal yang menyangkut lembah hantu. Lembah yang dulu menjadi kekuasaan ayahmu. Cukup! Kini aku minta kau jangan mengganggu kami lagi. Silakan pergi dari sini. Orang tua yang tidak tahu diri. Kurang ajar! Kaulah sebenarnya yang tidak tahu diri, Seruni. Tidak tahu bagaimana berbakti pada orang tuamu. Setelah orang tuamu dibunuh olehnya, kini kau memelihara orang yang membunuh ayahmu. Sungguh keterlaluan. Ataukah kau telah kena sihir si pemuda ini, dan kau jatuh hati padanya? Aku akan memberikan pelajaran padamu. Ya! Kini perkelahian berubah arah. Tadi Salihun berhadapan dengan Sembara dan dapat merubuhkan pemuda yang memang sedang terluka itu. Tetapi kini dia berhadapan dengan Seruni yang sudah lebih waspada daripada pertemuan mereka yang pertama beberapa hari lalu, sehingga membuat perkelahian ini menjadi seru. Ternyata gesit dan tangguh juga anak si Badirul ini. Aku harus hati-hati. Salihun mulai serius dan hati-hati menghadapi Seruni yang memang sudah siap untuk perkelahian ini. Tetapi serangan Salihun yang bertubi-tubi datangnya membuat Seruni sulit untuk membalasnya. Dia mengelak dan mengelak terus sambil meloncat ke sana kemari. Dan Salihun mendapat perlawanan yang gigih dari Seruni, makin mempergencar serangannya, sehingga lagi-lagi membuat Seruni terdesak. Ini, rasakan olehmu. Nah, terimalah nasibmu seperti si Sembara. Sebenarnya, aku ingin menghabiskanmu berdua sekarang juga. Tapi aku harus mendapatkan dulu mustika itu. Baru kalian akan mati di tanganku. Kini katakan padaku, di mana kau sembunyikan mustika itu? Seruni, bohongi saja dia. Ayo, di mana kau simpan mustika itu? Aku taruh di gua lembah hantu. Baik, aku akan ke sana sekarang juga. Tapi bila kau bohong, maka kau akan tahu sendiri akibatnya. Dan supaya kalian tidak bisa lari, maka akan aku ikat kalian berdua. Dengan semangat dan tergesa-gesa, Salihun mengikat Sembara dan Seruni berdua di dalam kamar. Kemudian kamar itu dikuncinya dari luar. Sebenarnya, walau tidak diikat pun, kedua orang itu tidak akan mungkin melarikan diri, karena keduanya dalam keadaan lemah akibat serangan Salihun yang tidak mengenal ampun itu. Dalam keadaan lemah, Seruni dan Sembara diikat dalam sebuah kamar yang dikunci dari luar oleh Salihun. Kemudian dia pergi menuju lembah hantu untuk mengambil mustika yang dikatakan Seruni disimpan di sana. Sebenarnya, bertemu atau tidak, Salihun akan kembali ke rumah itu, karena dia memang telah berniat akan menghabiskan kedua nyawa anak muda itu. Hanya saja, kalau tidak bertemu mustika itu di lembah hantu, dia akan berusaha mengorek keterangan lagi dari Seruni. Kemudian gadis itu akan dibunuhnya. Nah, para pendengar yang berbahagia, bagaimanakah nasib Sembara dan Seruni?
Apakah mereka dapat meloloskan diri dari bahaya maut yang sedang mengintai? Dan apakah Salihun bisa menemukan mustika itu yang sebenarnya tidak berada di lembah hantu? Demikian tadi telah kita ikuti serial Sandiwara Radio ini. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.